Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma rabbana kama amarta an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 model interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu model qiraah. Jadi qiraah berasal dari kata qara'a yaqra'u iqra'. Di iqra' itu arti umumnya membaca, tapi asal katanya adalah mengumpulkan. Jadi mengumpulkan huruf menjadi kata, mengumpulkan kata menjadi kalimat, mengumpulkan kalimat menjadi rangkaian alinea. Dalam beberapa tafsir, kata qiraah itu memiliki arti tafahama, berusaha memahami, terus mempelajari, tafaqaha, berupaya mengerti secara mendalam. Termasuk makna qiraah itu adalah hafidhu, menghafal. Ya, jadi model qiraah itu titik tekannya adalah pada aspek intelektualitas. Kalau dalam taksonomi Bloom itu pada ranah knowledge dan comprehension, jadi pengetahuan dan pemahaman. Padanan dalam bahasa Inggris, qiraah itu to read. Jadi to read itu bisa dengan bunyi atau diam saja. Jadi kalau seorang dewasa membaca Quran misalnya tidak bunyi. Tapi kalau anak-anak baca Quran itu bisa bunyi meskipun tidak paham. Nah, model yang kedua yaitu model tartil. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata tartil. Misalnya ya ayyul muzammil qumil lail illa qalila nisfahu awin kus minhu qalil awjid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Tartil itu titik tekannya adalah pengucapan kata-kata dengan mudah dan konsisten. Ya, jadi membaca Quran harus bersuara dalam wilayah tartil ini. Ya, membaca Quran tartil artinya membaca Quran secara fasih, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu membaca atau yang kita kenal dengan istilah tajwid. Nah, padanan kata dalam bahasa Inggris itu to recite, mengucapkan, melafalkan dengan lisan. Nah, kebanyakan umat Islam berinteraksi dengan Al-Quran adalah pada model kedua ini. Maka ada kata-kata sudah khatam belum, sudah baca berapa juz, ya. Lalu hadis-hadis juga banyak bertebaran menyebutkan keutamaan membaca huruf-huruf Al-Quran. Ya, jadi misalnya membaca 1 huruf akan diberi kebaikan dan kebaikan itu berlipat 10. Ya, gitu wilayah model kedua, tartil. Nah, yang terakhir adalah wilayah model pembacaan tilawah. Tilka ayatullahi natsluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ya. Tilawah itu berasal dari kata tala yatslu, tilawah yang artinya mengikuti. Maka dalam bahasa Inggris padanannya itu to follow. Nah, model ini menuntut seorang yang membaca Al-Quran itu disertai komitmen. Jadi bukan sekedar
membaca Quran dalam wilayah kognitif, tapi disertai komitmen untuk bisa mensetujui, ya, mengamalkan dari bacaan-bacaan yang dia baca. Ya. Maka di sini wilayah tilawah ini membaca Quran, memperlakukan Quran adalah sebagai hudan, sebagai nuron, sebagai imaman. Nah, tiga itu. Nah, kemudian yang ideal bagaimana? Yang ideal bagi seorang muslim kafah, maka hendaknya dia mensinergikan tiga model itu. Jadi pertama, setiap hari dia tidak pernah absen dari membaca secara tartil bersuara. Syukur punya target-target, misalnya one day, one juice. Ya. Nah, seorang muslim juga harus paham apa yang dia baca. Dan yang ketiga, dia harus berkomitmen untuk bisa mengambil apa yang dia baca sebagai guidance dalam hidupnya. Saya beri contoh konkret. Misalnya, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, itu berarti bacaan saya berbunyi itu tartil. Nah, kemudian saya memahami bahwa dalam wal asri ini ada tuntunan tentang kedisiplinan hidup. Itu berarti saya sudah naik kepada model qiraah. Dan yang terakhir, kemudian saya bisa menerapkan nilai kedisiplinan itu dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.